Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat. Di sebuah dusun yang tampak tenang, para tukang sayur yang setiap hari kita lihat di pasar tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dengan cara yang aneh. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Dan semua korbannya punya satu kesamaan. Mereka pernah dekat dengan seorang janda kaya raya yang tinggal di rumah joglo tua di ujung dusun. Siapa sebenarnya janda itu? Mengapa setiap pria yang mendekatinya berakhir tragis? Dan apakah benar dia menyimpan rahasia gelap tentang tumbal pesugihan yang haus darah? Malam itu, desa Wonoasri yang biasanya sunyi mendadak diselimuti suasana muram. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kembang layu dari pemakaman dusun. Baru saja tanah merah menutup jasad seorang tukang sayur bernama Pak Samiran. Usianya belum terlalu tua, tubuhnya dikenal sehat, namun kematiannya begitu mendadak. Dia ditemukan tergeletak di halaman rumahnya sendiri, tubuh pucat dengan mulut berisi gumpalan darah hitam. Penduduk dusun gempar. Ini bukan kematian pertama yang aneh. Dalam sebulan terakhir, sudah 3 tukang sayur bernasib sama. Jatuh sakit tanpa sebab, mengeluh seolah tubuhnya terbakar dari dalam, lalu meninggal dalam hitungan hari. Yang membuat semua orang bergidik, ketiga korban itu memiliki satu kesamaan. Mereka semua dikenal pernah dekat dengan Nyai Laras, seorang janda kaya raya yang tinggal di rumah joglo tua di ujung dusun. Rumah itu berdiri mencolok. Joglo besar dengan pagar besi tinggi, jendela kaca lebar, dan lantai keramik mengilap. Kontras dengan rumah-rumah warga yang masih berdinding papan dan anyaman bambu. Tak ada yang tahu pasti dari mana Nyai Laras mendapatkan kekayaannya. 5 tahun lalu, dia masih hidup sederhana bersama suaminya, seorang buruh tani. Namun sejak sang suami meninggal mendadak karena sakit perut aneh yang tak terobati, hidup Nyai Laras berubah drastis. Dalam waktu singkat, rumah reotnya lenyap, berganti joglo megah. Sawah dan ladang di sekitarnya satu persatu menjadi miliknya. Orang-orang yang dulu memberinya beras, kini justru berutang padanya. Di pasar Wonoasri, bisik-bisik tentang Nyai Laras makin ramai selepas pemakaman Pak Samiran. Sudah jelas, semua tukang sayur yang pernah dekat Nyai Laras pasti celaka, ujar seorang lelaki sepuh sambil menunduk. Aku juga dengar begitu, sahut yang lain. Katanya kalau mau kaya cepat, harus ada tumbal. Jangan asal bicara, sela seorang perempuan paruh baya dengan wajah tegang. Bisa-bisa kita ikut kena. Namun desas-desus tak bisa dibendung. Nama Nyai Laras terus dikaitkan dengan kematian para tukang sayur. Di tengah keresahan itu, penduduk dusun mulai mendatangi seorang tokoh agama bernama Ki Fadhil. Ki muda itu dikenal alim, lembut tutur katanya, namun tegas dalam prinsip. Malam selepas pemakaman, beberapa warga mendatangi rumahnya. Kiai, kami mohon, tolong selidiki, pinta seorang lelaki paruh baya. Sudah terlalu banyak korban. Kiai Fadhil menghela napas panjang. Fitnah lebih berbahaya dari setan, ucapnya tenang. Namun bila ada kesesatan, kita wajib membongkarnya. Beberapa hari kemudian, kabar baru kembali mengguncang desa Wonoasri. Seorang tukang sayur muda pendatang bernama Pak Jatmiko tiba-tiba menghilang. Dia terakhir terlihat malam hari membawa beberapa karung sayur ke rumah Nyai Laras. Katanya mendapat pesanan khusus. Sejak masuk halaman rumah joglo itu, dia tak pernah terlihat lagi. Gerobaknya ditemukan terbengkalai di pinggir jalan. Ketakutan menjalar. Tak seorang pun berani mendekati rumah joglo itu. Malamnya, seorang lelaki muda berlari terpirit-pirit ke rumah Kiai Fadhil. Kiai, Pak Jatmiko hilang setelah masuk rumah Nyai Laras. Kiai Fadhil terdiam. Angin malam mendadak berdesir kencang. Ada firasat buruk merambat di dadanya. Malam ini juga, kita harus tahu kebenarannya, ucapnya lirih.
Di ujung jalan menuju rumah joglo tua itu, angin membawa aroma anjir dan tanah basah. Dari balik jendela, samar terlihat bayangan perempuan berdiri mematung, menatap lurus ke arah Kiai Fadhil. Sejak malam itu, suara gamelan samar sering terdengar dari rumah joglo. Cahaya merah kadang berpendar dari bangunan lumbung tua di belakang rumah. Tangisan lelaki terdengar lirih, seolah berasal dari dalam tanah. Beberapa hari kemudian, seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan Nyai Laras terbangun oleh suara ratapan. Tangisan laki-laki yang serak, tertahan, seolah disiksa. Ia menutup jendela dengan tangan gemetar, tak berani mengintip. Kiai Fadhil mulai menyelidiki diam-diam. Setiap kali melintas di belakang rumah joglo, hawa dingin menusuk tulang. Pusat masalah jelas berada di lumbung tua itu. Suatu sore, Kiai Fadhil mengendap ke belakang rumah. Dari celah papan lapuk lumbung, dia melihat deretan kendi besar berjajar rapi, masing-masing ditutup kain merah. Dari salah satu kendi, terdengar suara lirih, "Tolong, aku masih hidup." Darah Kiai Fadhil serasa membeku. Belum sempat dia mundur, pintu joglo terbuka. Nyai Laras berdiri di ambang pintu, berkebaya hitam, rambut panjang terurai. Tatapannya tajam, senyumnya tipis dan dingin. Malam itu, jeritan-jeritan terdengar dari lumbung. Pagi harinya, seorang anak menemukan tubuh Pak Jatmiko tergeletak di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka cakaran, matanya kosong. Sebelum meninggal di hadapan Kiai Fadhil, Pak Jatmiko berbisik, "Dia, ambil rambutku." Tubuhnya kejang, darah hitam muncrat dari mulutnya. Ia mati dengan wajah ketakutan yang membeku selamanya. Kiai Fadhil tahu, ini pesugihan rambut. Malam Jumat tiba. Dari balik semak, Kiai Fadhil menyaksikan ritual Nyai Laras di lumbung tua. Kendi-kendi ditata, darah ayam hitam menggenang. Rambut manusia dicelupkan ke dalamnya. Dari dalam kendi, muncul tangan hitam kurus berkuku runcing. Lebih banyak tumbal, suara berat menggema. Lebih banyak rejeki. Nyai Laras tersenyum fanatik. "Akan ku cari lagi." Namun ranting patah. Nyai Laras menoleh tajam. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda keras kepala bernama Bagas menantang kabar itu. Ia masuk ke rumah joglo sendirian. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan di sawah. Kepalanya botak licin. Rambutnya tercerai di tangannya sendiri. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyangkal. Malam demi malam, bayangan hitam mulai mendatangi rumah Kiai Fadhil. Batu beterbangan. Suara geraman mengancam. "Jangan ikut campur, keluargamu tumbal berikutnya." Di dalam rumah kayunya, Kiai Fadhil menggenggam tasbih erat. Dia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Dan dari kejauhan, dari arah rumah joglo Nyai Laras, suara jeritan kembali menggema. Lebih dekat, lebih lapar, dan belum selesai. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pisang di belakang rumah Kiai Fadhil berdesir seperti bisikan yang tak pernah selesai. Sejak ancaman itu terdengar, "Keluargamu tumbal berikutnya." Tak ada satupun malam yang dilewati Kiai Fadhil dengan tenang. Dia duduk bersila di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup. Di sampingnya, istrinya terlelap dengan wajah pucat. Sementara anak mereka tidur memeluk bantal lusuh. Kiai Fadhil memandangi mereka lama. Ada rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan, takut terlambat, takut kalah oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tasbih di tangannya bergerak pelan. Bibirnya tak henti berzikir. Namun pikirannya melayang ke rumah joglo Nyai Laras. Ke kendi-kendi merah, ke jeritan yang terperangkap. Dia tahu, ancaman itu bukan gertakan. Sejak kematian Bagas, desa Wonoasri seperti desa mati. Pintu-pintu rumah tertutup rapat sejak maghrib. Anak-anak tak lagi bermain di halaman. Bahkan ayam pun seakan enggan berkokok saat subuh. Hanya suara anjing melolong dari kejauhan yang kadang memecah keheningan. Beberapa warga mulai jatuh sakit. Bukan tukang sayur kali ini, melainkan orang-orang yang pernah menerima bantuan dari Nyai Laras. Uang pinjaman tanpa bunga, beras tanpa syarat,
tanah yang dibeli dengan harga di atas pasar. Seorang lelaki sepuh bernama Pak Wiryo mengeluh rambutnya rontok tanpa sebab. Setiap bangun tidur, bantalnya dipenuhi helaian hitam. Tubuhnya lemas, dadanya panas seperti disiram bara. 2 hari kemudian, ia ditemukan tak bernyawa di dipan bambu. Lalu seorang perempuan parubaya yang dulu sering membantu Nyai Laras membersihkan rumahnya mendadak bisu. Rambutnya memutih dalam semalam. Matanya kosong, mulutnya komat kamit menyebut satu nama berulang-ulang. Laras, Laras, jangan ambil lagi. Penduduk dusun mulai menyadari satu hal mengerikan. Pesugihan itu tak hanya memakan mereka yang mendekat karena nafsu, tapi juga mereka yang pernah terikat, sekecil apapun ikatannya. Kiai Fadhil akhirnya mengumpulkan para lelaki dusun di surau tua. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menambah suasana muram. Wajah-wajah tegang duduk bersila, sebagian memeluk lutut, sebagian lain menunduk takut. Kita tidak bisa diam, ucap Kiai Fadhil pelan tapi tegas. Jika kita terus membiarkan, tumbal akan terus bertambah. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Kiai? Tanya seseorang dengan suara gemetar. Kiai Fadhil menarik napas dalam. Pesugihan itu terikat pada media. Selama medianya ada, perjanjiannya hidup. Kendi, bisik yang lain, dan rambut, sahut Kiai Fadhil. Selama rambut korban masih disimpan, jiwa mereka tak akan pernah benar-benar bebas. Suasana hening mencekam. Tapi siapa yang berani masuk ke sana? Seseorang berseru. Bagas saja mati. Kiai Fadhil terdiam sejenak. Lalu ia berdiri. Aku. Kata itu jatuh seperti palu. Beberapa warga langsung berdiri, mencoba melarang. Kiai, jangan. Itu bunuh diri. Namun Kiai Fadhil menggeleng pelan. Jika aku mundur, maka aku membiarkan jin itu mengambil lebih banyak nyawa, termasuk anak-anakku. Malam itu, dia bersiap. Dia berpuasa 3 hari, menghatamkan doa-doa perlindungan. Mengunjungi seorang sepuh di desa seberang yang dikenal pernah memutus pesugihan serupa puluhan tahun lalu. Dari sepuh itu, Kiai Fadhil mendapat peringatan yang membuat dadanya kian sesak. Pesugihan rambut bukan sembarang perjanjian, kata si sepuh. Jin yang dipelihara biasanya terikat pada darah pertama, dan darah itu biasanya darah suami. Kiai Fadhil terperanjat. Maksud panjenengan? Suami Nyai Laras tidak mati karena sakit, jawab si sepuh lirih. Dia tumbal pertama. Kepala Kiai Fadhil berdenyut hebat. Semua potongan mulai menyatu. Kekayaan mendadak, kematian misterius, perjanjian yang semakin rakus. Jika kau hancurkan kendinya, lanjut si sepuh, jin itu akan murka. Ia akan menuntut ganti. Bisa nyawamu, bisa nyawa yang paling kau cintai. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Kiai Fadhil. Sepuh itu menatapnya lama. Putuskan ikatan tuannya. Maksud panjenengan, Nyai Laras. Selama ia hidup dan setia pada perjanjian, pesugihan itu tak akan mati. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit gelap tanpa bintang. Bulan tertutup awan hitam. Angin membawa bau kemenyan lebih kuat dari biasanya. Dari kejauhan, rumah joglo Nyai Laras tampak menyala redup seperti mata raksasa yang mengintai. Kiai Fadhil melangkah sendirian. Setiap langkahnya terasa berat. Tanah di sekitar rumah joglo seperti lembek, seolah bercampur darah. Dari lumbung tua, suara rintihan terdengar lebih jelas malam itu. Bukan satu, banyak. Astagfirullah. Dia bersembunyi di balik pohon nangka, mengintip ke dalam lumbung. Nyai Laras tengah melakukan ritual, namun ada yang berbeda. Di hadapannya, bukan lagi 3 kendi, melainkan 5. 2 kendi baru tampak lebih besar. Kain merahnya masih basah oleh darah segar. Di tengah ruangan, seekor kambing hitam terikat. Matanya melotot penuh ketakutan. Nyai Laras tertawa pelan. Kau lapar, bukan? Katanya pada kendi-kendi itu. Tenang. Malam ini aku beri pengganti. Kiai Fadhil mencengkeram tanah. Ia tahu, jika ritual itu selesai,
satu nyawa lagi akan hilang. Dia melangkah keluar dari persembunyian. Berhenti, Laras. Suara itu menggema di lumbung. Nyai Laras terhenti. Perlahan ia menoleh. Wajahnya pucat, namun senyumnya justru melebar. Kiai Fadhil, katanya lembut. Akhirnya kau datang juga. Lepaskan mereka, bentak Kiai Fadhil. Apapun yang kau lakukan, sudah terlalu banyak nyawa kau korbankan. Nyai Laras berdiri, rambutnya tergerai liar, matanya memerah. Kau tak mengerti, katanya. Aku hanya menepati perjanjian. Dunia ini kejam, Kiai. Orang miskin diinjak, perempuan sendirian dilumat. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku, tapi dengan darah orang lain. Kiai Fadhil melangkah maju. Itu bukan rezeki, itu kutukan. Tawa Nyai Laras pecah. Dari dalam kendi, suara geraman ikut menyahut. Lumbung bergetar. Kain merah berkibar seolah tertiup angin dari dalam. Kau terlambat, bisiknya. Perjanjian ini sudah mengikat darahku, jiwaku. Tiba-tiba, salah satu kendi pecah. Dari dalamnya keluar sosok hitam berlumur lendir, dengan rambut panjang menjuntai seperti akar. Wajahnya samar, setengah manusia, setengah bayangan. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi runcing yang berlumur darah. Tuan, lapar. Kiai Fadhil tersentak. Ayat-ayat suci meluncur dari bibirnya. Namun makhluk itu tertawa. Suaranya menggema di kepala, menusuk hingga membuat lututnya gemetar. Kiai, bisik makhluk itu. Aku mencium keluargamu. Darah Kiai Fadhil serasa berhenti mengalir. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan lumbung dalam kekacauan. Kendi-kendi retak. Nyai Laras terjatuh bersimpuh, tertawa dan menangis sekaligus. Sudah terlambat, katanya lirih. Ia sudah memilih. Kiai Fadhil berlari. Dia meninggalkan lumbung, meninggalkan Nyai Laras, meninggalkan jeritan. Ia hanya punya satu pikiran, rumahnya. Namun saat dia tiba di halaman rumah, jantungnya nyaris berhenti. Pintu terbuka lebar, lampu padam, dan dari dalam rumah terdengar suara anaknya menangis, diikuti suara tarikan napas berat yang bukan manusia. Kiai Fadhil berdiri kaku di depan rumahnya. Pintu kayu terbuka lebar, berderit pelan tertiup angin malam. Lampu minyak yang biasanya menyala kini padam. Gelap merayap dari ambang pintu, seolah rumah itu bukan lagi tempat berlindung, melainkan mulut yang siap menelan. Tangisan anaknya terdengar lagi. Ayah, ayah. Suara itu lirih, bergetar, dan membuat dada Kiai Fadhil seperti diremas tangan tak terlihat. Dia melangkah masuk. Setiap langkahnya diiringi zikir yang keluar terbata-bata. Bau anyir menyergap hidungnya, bau rambut terbakar dan tanah basah. Di ruang tengah, kursi-kursi tergeser, tikar tergulung berantakan. Seolah sesuatu yang besar baru saja bergerak di dalam rumah itu. Kiai. Suara itu bukan suara anaknya kali ini. Itu suara istrinya. Kiai Fadhil berlari ke kamar. Di sana, istrinya terduduk di sudut ruangan, memeluk anak mereka erat-erat. Wajahnya pucat, matanya merah oleh tangis. Di depan mereka, berdiri sosok hitam tinggi menjulang. Rambutnya menjuntai hingga lantai, meneteskan cairan hitam seperti lendir bercampur darah. Makhluk itu tersenyum. Sudah lama aku menunggu. Suaranya berat, seolah datang dari dalam tanah. Akhirnya kau datang sendiri, Kiai. Kiai Fadhil berdiri di antara makhluk itu dan keluarganya. Tangannya gemetar, namun matanya tajam. Pergi, ucapnya tegas. Ini rumahku. Makhluk itu tertawa pelan. Dinding rumah bergetar. Rumah? Katanya mengejek. Semua rumah adalah milikku, selama masih ada rambut, selama masih ada perjanjian. Kiai Fadhil teringat kata-kata sepuh desa seberang. Putuskan ikatan tuannya. Nyai Laras, ucap Kiai Fadhil lantang. Perjanjianmu sudah berakhir. Makhluk itu menyeringai. Dia belum mati. Tapi dia sudah goyah, sahut Kiai Fadhil.
Dan kau tahu, jin terikat pada kesetiaan. Makhluk itu mendengus. Rambutnya bergerak seperti ular. Kau ingin menukar, bisiknya, nyawa istrimu atau anakmu untuk keselamatan dusun. Air mata Kiai Fadil jatuh, tapi suaranya tetap mantap. Aku tidak menukar apapun, katanya, karena tumbal bukan pilihanku. Dia mengangkat tangan, melantunkan doa dengan suara lantang. Ayat-ayat suci mengalir deras, menggema di ruangan sempit itu. Makhluk hitam itu mengerang, rambutnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, suara lain menyela. Tidak. Suara perempuan. Nyai Laras berdiri di ambang pintu kamar. Kebayanya compang-camping, wajahnya pucat pasi, rambutnya kusut, matanya basah oleh air mata. Cukup, jeritnya. Aku tak mau lagi. Makhluk hitam itu berbalik cepat. Kau berjanji, raungnya, darahmu milikku. Nyai Laras tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Aku menyesal, isaknya. Aku hanya ingin hidup layak. Aku tak ingin mereka mati. Kiai Fadil menatapnya tajam. Jika kau benar-benar menyesal, lepaskan semuanya. Makhluk itu menjerit marah. Rambutnya melayang liar, menghantam dinding dan langit-langit rumah. Kau tak bisa mundur. Nyai Laras menjerit kesakitan. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Ia merangkak ke tengah rumah. Lalu dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Ambil aku, bukan mereka." Ruangan mendadak sunyi. Makhluk hitam itu terdiam. Perlahan, dia tertawa-tawa yang panjang dan berat. "Baik," katanya, "jika itu maumu." Rambut makhluk itu melilit tubuh Nyai Laras. Perempuan itu menjerit, namun tak melawan. Air matanya mengalir deras. "Maafkan aku," bisiknya pelan. Dalam sekejap, tubuh Nyai Laras terangkat ke udara. Rambut hitam itu membungkusnya rapat. Suara tulang retak terdengar pelan. Lalu, hening. Makhluk itu menoleh ke Kiai Fadil. "Perjanjian selesai," katanya dingin. "Namun hutang darah tetap ada." "Tidak," bentak Kiai Fadil. "Kau tak punya hak lagi." Makhluk itu menyeringai. Lalu perlahan tubuhnya mulai retak. Rambutnya rontok satu persatu, berubah menjadi abu. Sosoknya mengecil, mengerang kesakitan. Dari kejauhan, terdengar suara kendi pecah. Satu persatu, seolah diikuti oleh jeritan yang akhirnya dilepaskan. Makhluk itu mengaum terakhir kali, lalu lenyap menjadi asap hitam yang tersedot keluar jendela, hilang bersama angin malam. Kiai Fadil terjatuh berlutut. Tangisan anaknya berubah menjadi isak lega. Pagi menjelang, warga desa Wonoasri berbondong-bondong menuju rumah joglo Nyai Laras. Bangunan itu hangus setengah, lumbung tua runtuh. Di dalamnya, mereka menemukan kendi-kendi pecah, kain merah yang menghitam, dan gumpalan rambut yang berubah menjadi abu. Nyai Laras ditemukan tak bernyawa di lantai rumahnya. Wajahnya tenang, seolah beban berat akhirnya terlepas. Sejak hari itu, kejadian aneh berhenti. Tak ada lagi tangisan malam, tak ada lagi rambut rontok tanpa sebab. Para warga yang sakit perlahan pulih. Desa Wonoasri kembali bernapas. Namun Kiai Fadil tahu, bekasnya tak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, dia berdiri di surau tua, memandang dusun yang mulai hidup kembali. Anak-anak berlari di halaman. Ayam berkokok seperti biasa. Istrinya mendekat. "Sudah selesai, Ki." Kiai Fadil mengangguk pelan. "Untuk sekarang." Dia menatap ke arah bekas rumah joglo yang kini hanya puing. "Pesugihan memang bisa dihentikan," katanya lirih. "Tapi keserakahan selalu mencari jalan." Angin berhembus pelan. Di antara suara dedaunan, samar-samar, terdengar sesuatu jatuh ke tanah. Satu helai rambut hitam. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang,
kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.